Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Jumpa lagi dalam pembelajaran online bersama Ibu Siti Zubaidah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang tema jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Adapun ayat Al-Quran yang menceritakan tentang lembaga sosial kaitannya dengan pelajaran kemarin dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini diceritakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita melakukan bantahan. Silahkan dilakukan tapi dengan cara yang baik. Karena Tuhan lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mengetahui mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu, meskipun kita punya organisasi dalam sebuah lembaga, tetaplah meminta petunjuk kepada Allah sebagai jalan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah menyebutkan jenis-jenis lembaga, menjelaskan fungsi masing-masing lembaga, dan menyebutkan contoh masing-masing lembaga. Mari kita pelajari satu persatu materi tersebut. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian lembaga sosial, ciri-ciri lembaga sosial, tingkatan norma dalam pembentukan lembaga sosial, serta fungsi lembaga sosial. Kali ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama kita lihat adalah lembaga keluarga. Mengapa manusia membentuk lembaga keluarga? Karena Allah telah menceritakan bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Oleh sebab itu terbentuklah sebuah keluarga dengan harapan akan terbentuk sebuah lembaga yang terkecil dalam masyarakat yang terbentuk dari sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun fungsi lembaga keluarga yaitu satu, sebagai fungsi reproduksi, yaitu memberikan keturunan. Setelah terjadi proses pernikahan yang disahkan oleh sebuah organisasi KUA, maka salah satu tujuan utama dalam sebuah keluarga adalah memperoleh keturunan. Yang kedua adalah fungsi reproduksi, fungsi proteksi. Fungsi proteksi yaitu keluarga memberikan rasa aman atau perlindungan terhadap semua anggota keluarga. Bila terjadi sesuatu hal, maka keluarga bisa terlindungi dengan adanya kepala keluarga. Sedangkan fungsi afeksi yaitu pemberian rasa kasih sayang. Kalau tadi melindungi, sekarang afeksi, memberikan rasa kasih sayang. Biar dalam anggota keluarga antara ayah, ibu, dan anak terjalin rasa kasih sayang sehingga terjadilah proses keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Fungsi ekonomi merupakan fungsi di mana keluarga mampu memenuhi kebutuhannya dengan orang yang bertanggung jawab, yaitu ayah sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, sedangkan kepala rumah tangga oleh ibu untuk mengurusi keluarga. Akan tetapi dalam sebuah rumah tangga ada ibu yang juga ikut bekerja apabila itu memang diperlukan. Yang berikutnya adalah fungsi pengawasan sosial, di mana keluarga mampu terjun di masyarakat sesuai dengan kedudukan masing-masing. Yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Status dalam hal ini adalah kedudukan masing-masing anggota keluarga. Misalkan ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, ibu sebagai kepala rumah tangga, sedangkan dua anak sebagai buah hati dalam keluarga yang harus menghormati kedua orang tuanya. Itulah fungsi lembaga keluarga. Sekarang kita lihat selanjutnya. Lembaga yang kedua adalah lembaga agama. Agama di sini yang kita yakini adalah agama Islam. Agama merupakan sumber petunjuk dalam kehidupan untuk mencari jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena di negara kita berbagai macam agama, maka keyakinan ini harus dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing yang telah dirumuskan dan dibukukan. Tapi yakinlah bahwa agama yang terbaik di dunia ini diciptakan hanyalah agama Islam. Semoga kita bisa sampai di akhir hayat kita tetap dalam keyakinan kita, yaitu agama Islam. Karena di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita ketahui bahwa fungsi lembaga agama adalah sumber pedoman hidup, merupakan tuntunan tentang prinsip kebenaran atau salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Sebagai pedoman perasaan keyakinan, siapapun yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Pedoman keberadaan, yaitu keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk dalam manusia harus disikapi dengan rasa syukur dan ikhlas. Pengungkapan keindahan. Manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetika dengan membangun rumah ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan masing-masing agama. Sedangkan memberikan identitas seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Adapun organisasi yang terbentuk dalam lembaga agama ini bisa berupa Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau Kesatuan Warga Kristen atau yang lainnya. Ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di mana dalam kegiatan ekonomi meliputi 3 bidang, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Adapun fungsi lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, melakukan pertukaran barang maupun jasa, menentukan harga dalam kegiatan jual beli, menggunakan tenaga kerja, tentang cara pengupahan, cara pemutusan hubungan kerja, serta identitas bagi masyarakat. Selain itu ada fungsi-fungsi yang lain yang berkaitan dengan lembaga ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan merupakan usaha untuk mengatur tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar, di mana suasana belajar yang akan kita bentuk meliputi kondisi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, upaya kepribadian berdasarkan akhlak, atau keterampilan yang diperlukan dalam membentuk diri untuk terjun di masyarakat. Adapun fungsi pendidikan adalah pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, mengembangkan cara berpikir rasional sebagai sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Kan tetapi secara laten, di mana pendidikan bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih layak, karena di masyarakat kita masih berpegang bahwa dengan jenjang pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan derajat kehidupannya di segi perekonomian, sehingga dengan pendidikan yang tinggi perekonomian insya Allah bisa lebih mapan. Itu fungsi secara laten. Dalam lembaga pendidikan ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah pendidikan informal, di mana pendidikan informal ini dilakukan di lingkungan keluarga, sehingga memiliki ciri-ciri diantaranya sepanjang masa bisa dilakukan. Kemudian tidak terikat oleh tempat karena dimanapun dilakukan bisa, asalkan dalam lingkup keluarga. Kemudian tidak ada batasan usia dan tidak ada ujian. Yang kedua adalah pendidikan formal. Pendidikan formal ini pendidikan yang struktur yang berjenjang mulai dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Dimana kalau di Indonesia pendidikan formal ini bisa dimulai dari tingkat sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan waktu harus ditentukan. Sedangkan batasan usia juga harus sesuai dengan kondisi jenjangnya dan ada ujian yang dilakukan secara serentak di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Pendidikan ini terorganisasi secara mandiri bagi individu yang membutuhkan saja. Misalkan ingin pendidikan tambahan, bisa dilakukan melalui kursus-kursus atau melalui les untuk menambah keterampilan yang ingin dikembangkan. Itulah jalur pendidikan yang bisa dicapai sebagai alternatif pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang berwenang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat, di mana lembaga politik ini berkaitan dengan pemenuhan kekuasaan dalam suatu negara. Zaman dulu pun sebelum terbentuk suatu negara, sudah terbentuk yang namanya lembaga politik ini. Misalkan dipilihlah seorang pemimpin kepala suku untuk memimpin suatu organisasi. Adapun fungsi lembaga politik adalah untuk mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi dalam sebuah negara dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai sebuah lembaga yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Misalkan kalau dalam lembaga politik dibentuklah sebuah
lembaga yang namanya DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lembaga politik lain yang bertujuan untuk penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Dan ini sangat luas sekali kalau kita jabarkan. Anak-anakku sekalian dan pemirsa channel YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi tentang pembahasan materi lembaga-lembaga sosial. Dengan harapan adanya pembentukan lembaga ini agar kita mampu lebih peduli terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya lembaga ini, kita mampu mengatasi masalah secara bersama-sama sehingga bisa tercipta hidup aman, tentram, dan damai. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga kita bisa berjumpa di pembelajaran yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.